Salam guru penggerak dan salam bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul 1.1 yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lebih dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Beliau merupakan turunan asli dari Keraton Yogyakarta. Pada umur 40 tahun merubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak memakai gelar nama kebangsawanannya lagi dikarenakan beliau ingin lebih dekat dengan masyarakat secara fisik juga hatinya. Selain itu, beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Karena kiprahnya dalam memajukan anak bangsa, membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Pendidikan merupakan upaya untuk membina, menuntun segala aspek yang melekat pada kemanusiaan anak didik. Anak didik ingin mencapai manusia merdeka karena ia ingin memaknai eksistensinya sebagai manusia yang beradab, tidak bergantung kepada orang lain. Menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu sebagai pendidik kita harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak-anak harus perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Jadi prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran yang aktif dalam membangun pengetahuannya. Jika ternyata pendidik masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sesungguhnya sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya dalam kemerdekaan belajar. Trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, atau di depan memberikan contoh yang baik. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar, kita harus bisa memberikan teladan kepada para murid kita, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Ing madya mangun karso, atau di tengah memberikan semangat. Guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada murid-muridnya. Guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tutwuri handayani, atau di belakang memberikan dorongan. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada setiap siswa. Inilah tugas utama pendidik yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator yang bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh murid. Seorang pendidik diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada murid ketika pendidik tersebut berada di belakang.
Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Bimbingan belajar literasi ekstrakurikuler. Kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki serta kebutuhan siswa. Kegiatan pembelajaran, guru merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik siswa serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembiasaan karakter. Dalam kegiatannya, guru tidak hanya menuntun siswa untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, melainkan juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik kepada siswa. Adapun tantangan pemikiran penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah, yang pertama adalah anggapan bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi keluarga juga menjadi tempat bagi siswa untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Yang kedua, orientasi orang tua dalam pendidikan hanya menekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja, tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, sekolah belum sepenuhnya membuka diri untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi agar mampu menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Solusi yang dapat diterapkan di dalam sekolah atau di kelas antara lain, sekolah melibatkan orang tua dalam pendampingan anak melalui pertemuan atau parenting untuk menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Kemudian membuat kesepakatan sekolah dengan orang tua bahwa orientasi pendidikan berdasarkan kebutuhan dan potensi anak, dan melakukan pengembangan diri para guru melalui kegiatan diklat, seminar, dan IHT. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Mari Bapak Ibu guru hebat, komitmen guru adalah wujud dari memerdekakan belajar siswa yang membahagiakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak dan salam bahagia.